Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti-nantikan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan firman Tuhan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan diumpamakan seperti raja wali. Tahukah saudara, raja wali itu punya masa hidup sekitar 80 tahun. Namun di usia 40 tahun raja wali harus bisa beradaptasi, ya. Karena di usia 40 tahun raja wali tentunya bulunya sudah banyak, sehingga paruhnya pun menjadi lebih panjang lagi, dan itu akan mengenai tubuhnya atau dadanya. Maka raja wali harus beradaptasi. Bagaimana caranya? Yaitu dia harus terbang ke tebing yang tinggi. Dia akan sementara di tebing tersebut dengan cara dia harus merontokkan bulunya. Jadi dengan paruhnya dia akan mencabuti bulunya supaya nanti tumbuh bulu yang baru. Karena bulu yang lama ini membuat dia kesusahan untuk terbang saking lebatnya bulunya. Kemudian dia akan mematah-matahkan kuku-kukunya juga. Dan dia akan mematuk-matukkan paruhnya sehingga lepas paruhnya dan tumbuh paruh yang baru. Nah, ini yang harus dilakukan oleh raja wali bila ingin umurnya atau usianya bukan hanya di 40 tahun, bisa sampai 80 tahun. Dan ketika dia sudah beradaptasi tersebut, maka dia mempunyai kekuatan baru untuk terbang lagi. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berdiam dalam hadirat Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ini gambaran bagaimana raja wali menjadi perumpamaan di ayat tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi situasi apapun, kita harus tetap berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya dan memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia bagi saya dan saudara. Meskipun terkadang kita harus menunggu cukup lama jawabannya, tetapi itu yang dimaksudkan supaya kita terlatih dalam menanti-nantikan Tuhan. Seperti seekor raja wali tadi, bukan waktu yang sebentar, dia memperoleh bulu yang baru, paruh yang baru, kuku yang baru. Tetapi ketika dia sabar menantikan waktunya itu, maka kekuatannya baru pula untuk dia bisa terbang jauh lebih tinggi lagi. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah saat indah, bukan saat menjenuhkan, tetapi saat indah kita dalam hadirat Tuhan. Sebab apa? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita mendapat kekuatan yang baru. Berdasarkan ayat renungan hari ini, orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan mendapatkan janji. Yang pertama,
mendapat kekuatan baru dari Tuhan untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan kehidupan. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan ini, terkadang kita lelah, letih akibat banyak persoalan maupun pergumulan. Tetapi percayalah, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita mendapat kekuatan baru untuk menghadapi semua tekanan permasalahan tersebut. Jadi ketika firman Tuhan ini disampaikan, mungkin ada pergumulan yang saat ini membuat engkau lelah. Percayalah, lelahmu itu adalah masa penantian yang dimana engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Kuncinya adalah sabar dalam menanti-nantikan Tuhan. Terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi janji Tuhan yang pertama yaitu kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan tentunya, untuk kita bisa menghadapi pergumulan kehidupan ini. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan kekuatan baru, kita juga mendapatkan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi ke langit. Jadi Raja Wali yang sudah beradaptasi dengan bulu yang baru, dengan paruh yang baru, dengan kuku yang baru, dia akan lebih kuat lagi, lebih mampu lagi untuk terbang semakin tinggi. Demikian pula dalam kehidupan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan ini. Jadi kita mendapatkan solusi, kemampuan, hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa memecahkan atau keluar sebagai pemenang dalam persoalan atau pergumulan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendapat kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Tuhan berjanji bahwa jika umatnya dengan sabar mengandalkannya, maka dia akan memberikan apapun yang diperlukan untuk menopang kehidupan mereka. Dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ada beberapa janji lain yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu tak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Kita sama-sama baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi janji Tuhan kepada orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka tidak pernah dipermalukan karena Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terlalu lama menunggu, tetapi dia bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Jadi selain kita mendapat kekuatan, kemudian kemampuan mengatasi persoalan, kita pun tidak akan mendapat malu ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kemudian selanjutnya, akan mewarisi negeri, Mazmur 37 ayat yang ke-9. Dan akan dijenguk Tuhan dan doanya didengar Tuhan, Mazmur 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Oke, kita buka Mazmur 40 ayat yang kedua. Oke, demikian firman Tuhan. Sebentar, Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu mendengar teriak kita. Bukan sekedar mendengar, dia pasti menjawab permohonan kita, doa kita. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu doanya saya yakin didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Untuk itu mari terus sabar dalam menanti-nantikan Tuhan. Ketika jawaban doa sama sekali belum terlihat, ketika kemustahilan semakin membesar, dan ketika daya tahan kita mulai menurun, itulah saat-saat dimana kita harus makin percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi ketika doamu, doa saya belum terjawab oleh Tuhan, teruslah menanti-nantikan Tuhan.
Jangan pernah tawar hati, tetapi justru semakin percaya bahwasanya Tuhan punya jawaban doa yang terbaik bagi kita. Dan itu adalah saat menanti-nantikan Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menepati setiap janjinya kepada kita. Ia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin bagi saya dan saudara yang mengasihinya, yang menanti-nantikannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami telah merenungkan apa yang menjadi firman-Mu tentang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami menanti-nantikan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami kemampuan untuk mengatasi persoalan, pergumulan kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ketika kami menanti-nantikan Engkau. Untuk itu kami mau sabar Tuhan, untuk senantiasa dalam hadirat-Mu Tuhan, menunggu jawaban doa kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami berdoa terkhusus buat para pendengar, subscriber maupun viewers kanal YouTube Raja Wali Kasih ini Tuhan. Berkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan. Dan yang berkekurangan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah berkati, cukupkan, bahkan buat berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu termeterai dalam hati pikiran kami untuk kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.